Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dalam Indonesia terdapat banyak suku, bangsa, rumah adat, pakaian adat, makanan ciri khas masing-masing. Nah, itu disebut dalam keberagaman. Jadi, hari ini kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Baiklah, Ibu akan membacakan teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Dengarkan baik-baik, kemudian Ibu akan memberikan tugas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf dari teks yang Ibu bacakan. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, dalam teks yang Ibu bacakan, terdapat banyak sekali perbedaan. Dalam agamanya mereka berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan Hindu. Tetapi mereka selalu menghargai karena dalam keberagaman harus saling menghargai satu yang lainnya. Di sini tercermin dalam kebersamaan dalam keberagaman. Dari teks tersebut, Ibu akan menjelaskan yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Pada paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu adalah paragraf pertama. Itu adalah gagasan pokok karena itu adalah ide pokok atau ide utama pada paragraf pertama. Selanjutnya, kalian cari
di paragraf kedua dan ketiga, yang mana yang gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung. Kalian mungkin masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Hanya terdapat satu ide pokok pada setiap paragraf, bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas atau informasi untuk menjelaskan ide utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bunyi. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, pada saat azan kita kan mendengar. Terus kita mendengar pakai apa? Ya, itu adalah indera pendengar, yaitu telinga. Jadi kita mendengar dengan telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti suara kicauan burung, air mengalir, dan musik. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Ya, dalam telinga itu terdapat gendang telinga, selaput telinga. Nah, fungsinya ialah untuk mendengar. Jadi, pada saat ada bunyi-bunyi atau suara-suara, kita dapat mendengar dengan baik jika telinga kita bersih dan kita harus merawatnya. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang kebersamaan dalam keberagaman dan juga tentang indera pendengar atau telinga. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang penjelasan Ibu? Baiklah, jika sudah paham, Ibu akan bertanya. Jika kita mendengar suara ajan atau air mengalir, kita mendengarnya dengan indera pendengar apa? Iya, indera pendengarnya itulah telinga. Kita mendengar dengan telinga. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kembali tentang paragraf kedua, yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu bacakan pada paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Nah, pada paragraf kedua, ide pokoknya terletak pada awal kalimat atau pada awal paragraf. Sedangkan yang kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Ya, baiklah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham tentang kebersamaan dalam keberagaman. Jika anak-anak Ibu sudah paham, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta tugas tentang apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar. Ceritakan dengan baik dan dikumpul minggu depan, lalu kita periksa bersama-sama. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Dalam teks yang Ibu bacakan, terdapat keberagaman agama.
yaitu agama Hindu, Islam, Buddha, Katolik, dan Kristen. Namun, dalam kebersamaan kita harus menghargai satu yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Meskipun kita berbeda, kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kita bisa mengetahui sumber bunyi, yaitu kita mendengar dengan indera pendengar, yaitu dengan telinga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh kita yang sempurna. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara-suara seperti suara ajan, suara burung, suara air mengalir, dan suara apapun. Baiklah, jika sudah paham, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.